bukan teriak sih, kayak langsung sholawatan tapi kenceng gitu bang. Saya kan kaget bang. Sebelum lanjut ke cerita horor, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar terhindar dari makhluk gaib. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdhurun. Di pinggir danau, kucing nggak suka air gitu. Terus aku mikir juga bang, ya juga sih. Terus aku ingat kucingnya tuh bulunya panjang tuh bang, kayak kucing Anggora gitu loh bang. Kan aku mikir lagi, kalau kucing Anggora biasanya kan yang punya itu sayang banget tuh bang. Kalau kalau hilang kan pasti langsung dicari. Nah itu kenapa kok ada di situ kucing itu? Padahal kucing bagus ada di situ. Terus Roy bilang gini, kamu nggak usah ngada-ngada gitu, masa ada kucing di sini. Nah terus aku bilang gini, enggak, beneran ada kucing, aku lihat, aku emang beneran lihat bang, soalnya aku nggak bohong gitu. Terus tapi aku mikir, ya udahlah, mungkin aku salah lihat aku gitu, tapi aku yakin itu kucing. Nah terus udah, tendanya udah jadi, masukin barang-barang ke tenda, kita masak tuh bang, masak makan. Habis itu kita cerita kan, nah habis itu mungkin jam 10 mungkin bang, baru jam 10 mungkin. Nah aku bilang ke si Roy sama si David, bilang gini, udah ayo tidur gitu. Tanyain, loh kan masih jam segini, ngapain tidur gitu. Aku kan bilang lagi, udah ayo gak apa-apa, saya tidur duluan, tutup tendanya, aku gitu. Nah kita tuh tidurnya setenda bang, soalnya emang kita cuma punya satu tenda. Terus kayak kalau aku tidur sendirian kan aku takut juga bang. Akhirnya ya udah, kita satu tenda aja gak apa-apa. Nah itu posisinya aku ada di pojokan, terus tengah ini ada Roy, terus David deket pintu tenda itu. Udah itu ya udah, aku nyoba tidur tuh bang, aku pakai sleeping bag, nyoba tidur. Tapi tuh ya gimana ya, tidur bukan di tempat yang seharusnya, kan tetap nggak bisa tidur bang, merem tapi nggak nyenyak kan gitu. Terus ya udah, si Roy sama si David ini tetap cerita nah, biarin sama saya, biarin. Terus saya kan udah yang mau lelap tuh bang, udah mau lelap, tiba-tiba si Roy ini teriak bang, kayak teriak, bukan teriak sih, kayak langsung sholawatan tapi kenceng gitu bang. Saya kan kaget bang, kayak saya udah mau tidur ada yang teriak gitu, kaget saya, langsung bangun nanya, kenapa gitu, kenapa. Nah si Roy ini posisinya kayak orang nggak sadar bang, dia sholawatan, bener sholawatan, tapi ditanyain itu dia nggak jawab, kayak Roy kenapa gitu. Dia tetap kayak gini, kayak tetap sholawatan sama apa, tegang gitu bang badannya. Terus akhirnya dibacain doa lah sama si David, bacain doa. Terus akhirnya udah mendingan, mungkin 15 menit 10 menit lagi mendingan gitu, udah mendingan, udah bisa tanyain sama saya, kenapa kamu gitu. Ini saya minum dulu kan bang, minum anaknya, udah minum, saya tanyain kenapa gitu. Dia cuma bilang enggak apa-apa. Nah janggal kan bang, dia udah sampai tegang kayak orang takut gitu, tapi tetap bilang nggak apa-apa. Udah, terus aku bilang ke mereka gini, aku kan udah bilang dari tadi cepetan tidur, wes nggak usah cerita. Mereka nggak mau dengerin aku bang, soalnya di situ tuh aku dari awal udah ngerasa nggak enak kan, aku udah punya perasaan nggak enak tuh bang, kayak nggak nyaman gitu loh di situ. Nah si mereka ini ya udah nggak percaya sama omonganku, nggak manut. Udah akhirnya setelah kejadian itu kita udahlah, mereka nggak ada suaranya tuh bang, berdua nggak ada suaranya, nyoba tidur, mungkin berusaha buat tidur.
Nah aku gara-gara si Roy teriak tadi itu, aku jadi gak bisa tidur. Jadi kayak yaudah aku merem tapi aku nggak bisa tidur, nggak nyenyak. Itu mungkin udah deket jam 12 malam mungkin bang, udah deket-deket jam 12 malam. Itu aku tuh heran ya bang, itu sunyi banget, malam itu tuh sunyi banget. Jadi di Ranu Regulu ini nggak ada orang lagi. Nggak ada, cuma kita bertiga yang di situ. Satu tenda. Iya, satu tenda itu. Ya juga sih, soalnya Semeru kan informasinya tutup. Jadi Iya. kemungkinan untuk ke Ranu Regulu itu pun nggak ada. Iya, soalnya biasanya kan kalau pendaki ya mendaki ke Semeru kan bang, kayak Ranu Regolo tuh cuma opsi lain lah Iya, gitu. biasanya kebanyakan dari teman-teman itu dari Semeru, campnya pasti pulangnya di Ranu Regulu. Nah iya itu makanya tuh nggak ada orang sama sekali kan. Terus ya udah bang, itu aku nggak bisa tidur. Terus anehnya malam itu tuh sunyi banget, kayak angin itu nggak ada, suara angin pun nggak ada, kayak gesekan pohon itu nggak ada. Kayak aneh kan, biasanya kalau di alam tuh selalu ada kayak suara angin kayak gitu kan, kita denger bang, itu nggak ada sama sekali. Nah terus ya udah, kita kan posisinya di bawah pohon tuh bang. Anehnya nggak ada suara angin, nggak ada orang dimanapun, ya kan? Itu ranting-ranting dari atas itu banyak yang jatuh bang. Padahal nggak ada angin. Nah itu banyak yang jatuh. Jadi tuh kita kayak dilempar gitu loh bang, dilempar sama ranting, tapi dari atas arahnya, dari atas. Nah ya udah, saya kan biarin sama saya kok, ya udahlah pokoknya nggak menampakkan diri gitu. Ya udah setelah itu tetap kayak gitu bang, saya tuh cuma berdoa kayak ayo cepetan subuh. Karena saya percaya kalau sudah subuh itu segala gangguan itu bakalan hilang. Ya udah saya tetap berdoa. Nah itu tuh nggak berhenti bang, kita kayak dilempar sama ranting. Nah setelah dilempar ranting sama kerikil kecil itu bang, nah kan aneh ya, kayak di pinggir danau mana ada kerikil. Nah itu kita kayak dilempar sama kerikil. Udah saya Itu diem. penting kerikilnya kena tenda. Iya kena tenda, makanya saya tahu soalnya kena tenda. Terus setelah itu si Roy ini bang, dia ternyata tuh nggak tidur bang. Saya kira kan tidur ya, ternyata Roy ini nggak tidur. Tiba-tiba dia teriak lagi, terus saya tanyain kenapa gitu. Aku tadi lihat bayangan orang di luar tenda bang. Di luar tenda. Iya, padahal dari kita pun di awal kita nyampe di dekatnya gerbang Semeru itu kan nggak ada orang sama sekali bang. Nah anehnya kok si Roy ini bisa ngeliat ada bayangan orang di situ. Nah kita penasaran dong bang, itu siapa, orang beneran apa bukan. Nah si David ini akhirnya buka tuh bang, pintu tenda dibuka. Terus dia ambil HP di center tuh bang, center sekitar tenda, gak ada orang bang di sekitar tenda itu. Akhirnya ditutup lagi. Terus David tanya, Roy, beneran kamu lihat orang gitu? Iya, beneran, bayangan orang di situ. Di situ, kayak misal tidur hadap sini bang, di depannya Roy ini bang. Bayangannya tuh di tenda, di luar tenda, tapi di depannya Roy. Iya, di situ aku lihat bayangan orang. Terus panik dong kita kayak, duh, apa ya itu ya gitu. Akhirnya udah aku bilang ke mereka kayak udah nggak usah dipikirin, berdoa aja, coba tidur berdoa, aku bilang gitu bang. Kayak yaudah akhirnya udah tuh bang, si Roy tenang kan. Nah kita kayak nggak ngerti sih aku mereka tidur apa enggak, pokoknya aku merem aja, soalnya kalau nggak gitu aku nggak suka dengan suasananya tuh bang. Suasananya soalnya terlalu sunyi, aneh gitu, terlalu sunyi. Nah tak biarin sama aku bang, tapi ranting dari atas itu bang tetap jatuh. Ranting kan itu pun berulang kali ya? Iya berulang kali ranting itu jatuh. Nah setelah itu ya udahlah, untung bang di HP itu udah adaan subuh kan bang, kita kan punya aplikasi, bisa aplikasi itu kan bang. Nah di HP kita tuh untung udah subuh.
Nah saat adzan subuh itu bang, aku baru lega bang, kayak ya Allah alhamdulillah gitu udah subuh ya. Udah aku mau tidur bentar gitu, tidur bentar. Terus setelah itu udah ada bang, pagi kan, aku keluar tenda, aku cek itu bang, sekitar tenda, cek kok rantingnya yang jatuh nggak sebanyak yang jatuhin tadi malam. Kan tadi malam kayak berulang kali gitu bang. Nah di situ rantingnya tuh cuma ada 1-2 bang, cuma sedikit. Padahal tadi malam Nah rasanya itu rantingnya banyak yang jatuh. iya, tadi malam itu rantingnya banyak banget yang jatuh. Terus kayak kita dilempar kerikil juga kan bang, tak cariin tuh bang kerikilnya, nggak ada bang. Kayak aduh gitu. Nah terus setelah itu yang Roy bilang ada bayangan orang itu, tak liatin bang sekitar bang. Aku nggak berani jauh-jauh, soalnya aku sendirian kan, cewek sendiri. Dia aku cuma keluar tenda, cuma lihat-lihat, kan kelihatan tuh bang, mana-mana kan kelihatan. Liatin, nggak ada orang sama sekali bang, tetepan. Cuma kita bertiga sampai pagi itu. Pagi itu tetap kita bertiga. Terus ya udah, setelah itu kita masak, makan, terus kita biasalah bang foto-foto. Terus ya udah kita hari berikutnya itu kita nggak ngalamin kejadian aneh apapun bang. Terus ya udah habis foto-foto kita packing bang, packing. Terus kita pas kita udah mau pulang itu baru ada orang yang mau ngecamp di situ. Iya, ada cowok berapa ya, lupa saya bang, 4 mungkin, ada 4 orang cowok. Nah ini baru orang, saya pikir gitu, ini baru orang, yang tadi malam itu apa. Nah setelah itu ya udahlah, kita jalan ngambil motor bang, terus kalian pamitan sama bapaknya yang punya rumah, kita lanjut perjalanan ke Bromo. Nah perjalanan ke Bromo itu nggak ada hambatan sama sekali bang, jadi lancar-lancar aja sampai kita naik ke Bromo, turun lagi, terus itu udah mau perjalanan pulang kan bang, akhirnya kita lewat Probolinggo bang. Pulangnya lewat Probolinggo? Iya, soalnya biar nggak muter bang, langsung lewat Probolinggo aja. Terus hujan bang, hujan lagi, jadi kita ya udahlah, mau nggak mau kita mau pakai jas hujan kan, soalnya kalau nggak gitu kita nyampe rumah tuh kapan gitu. Setelah kita pakai jas hujan, ya udah kayak sepanjang jalan tuh hujan terus bang, nggak berhenti sama sekali, nggak berhenti. Terus udah nggak ngerti ya bang, menurut saya itu kenapa perjalanannya tuh lama banget, perjalanan pulang. Kayak kita tuh turun dari Bromo tuh mulai jalan mungkin jam 1 siang bang, itu kita maghrib itu baru nyampe Probolinggo kota bang, kan lama banget ya. Kalau dihitung-hitung kayaknya nggak mungkin selama itu, nggak tahu, itu pokoknya lama banget bang. Hujan lagi kan, hujan lama. Udah, terus ya udah maghrib, akhirnya kita berhenti dulu, kita cari masjid buat sholat sama mau makan bang, nyari tempat makan. Setelah makan udah kita perjalanan lagi. Setelah itu mungkin nggak tahu ya bang, itu udah jam 8-an, mungkin jam 8 atau setengah 9 gitu. Kita masih di jalan itu bang, dengan kondisi tetap hujan. Nah menurut kan aku sama Roy ini tetap di depan kan bang, si David ini di belakang. Nah tiba-tiba si David jatuh bang, kecelakaan si David ini, prak gitu. Nah Roy langsung refleks bang, gitu langsung langsung minggirin motor, langsung lihat David jatuh ya. Oke lah, terus kita tolongin, terus udah si David kita pinggirin, terus kita tanyain kenapa gitu, nggak tahu gitu. Loh gimana kamu jatuh tapi kok nggak tahu penyebabnya? Soalnya emang jalan itu sepi, itu jalan raya besar bang, tapi lagi sepi, soalnya mungkin hujan ya, jadi nggak terlalu banyak kendaraan, sepi. Terus kayak kita tanya, kamu kenapa? David ini jatuh sendiri bang,
Kan kayak Kecelakaan tunggal. iya kecelakaan tunggal, kayak kok bisa padahal jalannya tuh lurus. Terus yaudahlah, kita nggak mau mikir yang aneh-aneh ya bang. Terus itu sampai berdarah itu si David bang, sampai luka. Ya udah, akhirnya si David ini dibonceng sama si Roy. Terus aku nyetir sendiri nih, terus ya udahlah, kita pelan-pelan, akhirnya aku yang di depan kan. Nah itu masih hujan terus bang. Terus udah lewat jalan situ, terus ke jalan lainnya, gantian aku yang mau jatuh bang. Itu nggak tahu ya, apa ada lubang apa pokok aku tuh hampir jatuh bang. Kalau lubang kan kayak nggak mungkin, soalnya pasti kerasa dan kelihatan kan kalau ada lubang. Nah itu nggak tahu, tiba-tiba aku hampir jatuh kayak oleng gitu loh bang, tiba-tiba oleng kayak. Terus langsung diteriakin sama si Roy, Dian gitu, langsung disamperin sama Roy, kenapa gitu. Nggak tahu nih, nggak apa-apa kan tapi gitu, nggak apa-apa. Udah ayo lanjut. Terus alhamdulillah udah nyampe rumah itu nggak terjadi apa-apa bang. Tapi emang banyak kejadian-kejadian janggal. Dari kita awal berangkat itu udah hujan. Terus yang saya cerita di kebun bambu tadi itu, saya lihat ada cahaya putih tapi nggak tahu itu apa. Terus selanjutnya nyampe di pintu Semeru itu nggak ada orang sama sekali, bahkan pos jaga pun nggak ada yang jaga, kosong, nggak ada orang sama sekali. Rumah-rumah penduduk tutup semua. Terus di Ranuregulonya ada kucing putih. Terus kita diganggu, dilempar-lempar ranting, dilempar-lempar kerikil. Terus si Roy lihat ada bayangan orang, padahal nggak ada orang sama sekali. Itu bang. Terus pas pulangnya habis dari Bromo itu kita kehujanan, hujan terus tuh bang. Mulai berangkat sampai dari berangkat sampai pulang tuh kita kehujanan terus. Terus si David kecelakaan, terus saya juga mau kecelakaan tunggal. Itu kita nggak tahu tuh bang apa penyebabnya. Padahal kayak kita udah persiapan tuh bang, semua udah motor udah habis diservis, terus kita logistik makanan itu gak kurang, terus kita fisiknya itu juga cukup tidur, olahraga gitu bang. Nggak tahu, padahal itu bukan mendaki, cuma ngecamp, tapi kenapa gangguannya sebanyak itu gitu bang. Kita juga nggak tahu, padahal sebelum berangkat kita juga udah berdoa kayak gitu bang. Mungkin dari saya sendiri, pendapat saya itu kayaknya, apalagi Semeru itu tutupnya lama barusan. Mungkin gara-gara itu, gara-gara Ranuregulo itu jarang pengunjung yang ke sana. Mungkin juga ya makhluk astral di sana itu waktu ada pengunjung itu pun cuma satu tenda atau berapa orang, itu yang diganggu. Mungkin aja kita kan juga gak tahu di sana itu seperti apa ya, siapa yang ganggu kita juga gak tahu. Mungkin itu makhluk gaib atau ada orang iseng, kita juga gak tahu. Menurutku itu sih kalau di Ranuregulo. Ya itu bang, soalnya pas kita jalan dari jalan aspal itu mau turun ke Ranuregulo, itu semaknya tuh tinggi bang, rumputnya tinggi, kan menandakan nggak pernah dijamah oleh orang kan selama itu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi kayak mungkin penunggunya merasa terganggu karena kedatangan kita. Mungkin kita belum permisi atau apa kayak gitu bang, makanya kita diganggu. Terus saya dengar lagi kan kalau misal ada yang jumlahnya ganjil itu lebih disukai sama makhluk seperti itu. Nah kita itu ganjil, jumlahnya cuma bertiga ya, jadi itu bisa jadi faktor kita diganggu oleh makhluk-makhluk astral itu bang. Jadi begitu kak ceritanya ya kak. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita kak. Mungkin kakak itu punya cerita lain, bisa diceritakan lain waktu kak. Ya bang. Oke, kita tutup aja dulu ya kak. Terima kasih sudah menonton video ini.
Saya Re dari Penelusuri Mistis dan ini Kak Dina. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.